Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahi kesehatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Berikut ini adalah rangkuman berbagai kisah penuh hikmah dan keajaiban yang terjadi di masa lampau, melibatkan para nabi, wali Allah, orang-orang saleh, serta pelajaran dari berbagai peristiwa yang semoga dapat menambah keimanan dan pengetahuan kita. Jebakan iblis berkedok surga untuk pemuda ahli ilmu. Diceritakan ada seorang pemuda yang sangat saleh. Dia rajin beribadah dan tekun mengikuti majelis ilmu setiap selesai salat maghrib. Ketekunannya dalam beribadah serta menuntut ilmu ini membuat sang iblis tidak suka. Berbagai macam cara godaan yang dilakukan iblis tidak mampu membuat si pemuda terperangkap masuk ke dalam jebakannya. Ia tetap rajin mengikuti majelis ilmu setiap habis salat maghrib. Hingga suatu saat, iblis memakai cara tipu muslihat yang luar biasa. Ia menyamar sebagai sosok malaikat yang bercahaya terang di hadapan si pemuda. Kala itu, saat si pemuda hendak menunaikan salat maghrib dan pergi ke majelis ilmu, iblis yang menyamar sebagai malaikat menjegatnya di tengah jalan. "Wahai pemuda saleh, maukah kau ikut denganku?" kata iblis menawarkan. Si pemuda merasa takjub melihat makhluk di depannya yang sangat bercahaya. "Siapa kamu?" tanya si pemuda. "Saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk membahagiakanmu," jawab iblis, coba menggodanya. Maka, semakin takjublah si pemuda. "Kemanakah engkau akan membawaku?" tanyanya lagi. "Aku akan mengajakmu berjalan-jalan ke dalam surga," jawab iblis. "Karena engkau adalah pemuda yang paling tekun menghadiri majelis ilmu dan beribadah, sudah sepantasnya lah engkau mendapatkan keistimewaan ini." Kali ini, si pemuda masuk ke dalam perangkap tipu daya iblis. Ia pun dibawa oleh iblis ke suatu tempat yang disulapnya sedemikian rupa hingga tampak seperti surga. Si pemuda diajak jalan-jalan mengelilingi taman surga nan indah, di mana di situ terdapat sungai yang tampak berupa madu dan susu. Saking terpesona dengan semua yang dilihatnya, tidak terasa waktu telah menjelang tengah malam. Iblis yang menyamar sebagai malaikat berkata kepada si pemuda, "Wahai pemuda saleh, ini sudah menjelang malam. Sekarang waktunya untuk pulang." Ia pun mengantarkan si pemuda sampai di depan rumahnya. Sebelum berpisah, si pemuda berkata, "Sebenarnya aku masih belum puas berada di dalam surga. Maukah engkau mengajakku lagi?" Iblis pun menjawab, "Aku bisa mengajakmu setiap hari sebelum waktu maghrib. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun." "Baik, saya tidak akan menceritakan kepada siapapun," kata si pemuda berjanji. Esok harinya, menjelang waktu maghrib, iblis yang menyamar jadi malaikat kembali menjemput si pemuda dan mengajaknya ke dalam surga khayalan tipu daya iblis. Begitulah seterusnya, sampai si pemuda kini tak lagi mengikuti jamaah maghrib dan tidak pernah lagi menghadiri majelis ilmu gurunya. Suatu hari, gurunya merasa khawatir dan mendatangi rumah si pemuda untuk menanyakan keadaannya. "Wahai anakku, mengapa kini engkau tak lagi menghadiri majelis ilmu? Apakah engkau sedang sakit?" tanya gurunya dengan lembut. "Maaf guru, saya sekarang tidak bisa lagi menghadiri majelis ilmu. Saya bisa menghadirinya kalau selain waktu bada maghrib," jawab si pemuda. Sang guru, yang bijaksana dan mungkin memiliki firasat, mulai curiga. Tapi ia tetap tersenyum. "Apa alasanmu tidak bisa hadir?" tanya gurunya kembali. "Maaf, saya tidak bisa mengatakannya karena ini rahasia. Aku sudah berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun," balas si pemuda. "Wahai anakku, aku ini gurumu. Ceritakanlah kepadaku," pinta gurunya dengan sabar. Si pemuda akhirnya luluh dan bercerita bahwa setiap menjelang maghrib, ia diajak oleh malaikat masuk ke dalam surga. Mendengar itu, sang guru hanya tersenyum. Meskipun ia tahu bahwa yang mengajak si pemuda bukanlah malaikat melainkan iblis laknatullah. Tapi sang guru tidak langsung menceritakan yang sesungguhnya. Dikhawatirkan si pemuda akan membantahnya, tidak mempercayai gurunya lagi, dan justru akan semakin menjauh. Maka, berkatalah sang guru dengan bijak kepada si pemuda, "Wahai anakku, jika malaikat tersebut mengajakmu ke surga lagi, tinggallah engkau di sana dan jangan mau keluar. Surga itu tempat yang kekal, bukankah surga adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia?
Si pemuda sejenak terdiam, kemudian ia berkata, "Tetapi aku takut, Guru." "Kenapa harus takut? Surga itu tempat kesenangan. Percayalah padaku, malaikat tersebut tidak akan mencelakakanmu. Katakan padanya bahwa engkau ingin tetap di surga dan tak mau keluar lagi," kata sang guru berpesan. Keesokan harinya, saat menjelang maghrib, seperti biasa iblis menjemput si pemuda dan mengajaknya masuk surga hayalan. Si pemuda kembali melihat banyak pemandangan yang menakjubkan dan disuguhi berbagai macam kenikmatan semu. Hingga tak terasa waktu telah menunjukkan tengah malam. Si iblis selalu mengajak si pemuda untuk pulang. "Wahai pemuda saleh, mari kita pulang, waktunya sudah habis," ajak iblis. Sesuai dengan pesan gurunya, si pemuda menolak ajakan iblis. "Tidak mau, aku ingin tetap di dalam surga." Seketika iblis kaget mendengarnya. Si iblis selalu membujuknya berkali-kali agar si pemuda mau menuruti ajakannya. "Mari kita pulang saja, besok kita bisa kesini lagi," rayu iblis. Akan tetapi, si pemuda tetap teguh pendirian. Ia tidak mau keluar dari surga itu. Karena tak berhasil membujuknya, dengan perasaan kesal, iblis lalu meninggalkan si pemuda sendirian di tempat hayalannya. Pada saat si pemuda tetap pada hayalannya, tibalah waktu fajar. Tiba-tiba, semua pemandangan indah yang dilihatnya menjadi berubah total. Bau busuk mulai tercium sangat menyengat. Si pemuda tersadar dari halusinasinya dan sangat kaget. Ternyata, ia sedang berada di atas tumpukan sampah di sudut perkotaan. Ia pun segera pulang dan mengadukan peristiwa tersebut kepada gurunya. Sang guru kembali hanya tersenyum mendengar pengaduan muridnya itu. "Sebenarnya aku sudah tahu dari awal," kata sang guru. "Tapi aku sengaja tidak menceritakan yang sesungguhnya karena engkau pasti akan membantahnya dan malah menjauhi aku. Sesungguhnya sosok yang kau anggap malaikat itu sejatinya adalah iblis. Ia sengaja menggodamu agar engkau tidak menghadiri majelis ilmu. Wahai anakku, inilah surga yang sesungguhnya, yaitu menghadiri majelis ilmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu melewati taman surga, maka hendaklah engkau singgah, duduk di situ." Dan yang dimaksud taman surga oleh Rasulullah adalah majelis ilmu. Menangislah si pemuda mendengar penjelasan gurunya. Ternyata selama ini ia telah masuk perangkap tipu daya iblis. Dan sejak saat itulah, si pemuda berjanji akan lebih giat lagi menghadiri majelis ilmu, surga dunia yang sesungguhnya. Kisah ini diceritakan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz saat beliau mengisi ceramah di suatu majelis. Ujian syukur 3 pemuda Bani Israel. Dikisahkan ada 3 pemuda dari kalangan Bani Israel yang menderita penyakit berbeda-beda dan hidup dalam kemiskinan. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, belang, yang membuat masyarakat merasa jijik hingga ia dikucilkan. Pemuda kedua menderita kebotakan parah hingga muncul koreng di kepalanya, membuatnya sering diejek dan minder bergaul. Sedangkan pemuda ketiga menderita kebutaan, namun ia tetap tekun beribadah dan senantiasa bersyukur. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut dalam wujud manusia. Pertama-tama, sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rupa yang elok dan kulit yang indah, serta penyakit yang membuat orang jijik ini hilang dari tubuhku," jawab si pemuda. Maka, sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Tiba-tiba, si pemuda menjadi berubah. Kulitnya yang dulu menjijikkan kini menjadi mulus, dan wajahnya menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dan berterima kasih. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Saya suka dengan hewan unta," jawab si pemuda. Maka, malaikat memberikan seekor unta betina yang sedang bunting 10 bulan dan mendoakan keberkahan untuknya. Kemudian, malaikat mendatangi pemuda kedua yang menderita kebotakan. Pertanyaan dan jawaban serupa terjadi. Malaikat mengusap kepala pemuda itu, seketika rambutnya tumbuh indah dan korengnya hilang, wajahnya pun menjadi tampan. Pemuda itu sangat bahagia. Ketika ditanya harta kesukaannya, ia menjawab, "Aku suka dengan hewan sapi." Maka, malaikat memberinya seekor sapi betina yang bunting 10 bulan dan mendoakannya. Terakhir,
malaikat mendatangi pemuda ketiga yang buta. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin kedua mataku bisa melihat agar aku bisa melihat indahnya dunia," jawab si pemuda. Maka, sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Tiba-tiba, kedua matanya bisa melihat, dan wajahnya pun menjadi elok. Si pemuda merasa sangat bahagia dan bersyukur. Ketika ditanya harta kesukaannya, ia menjawab, "Aku suka dengan hewan kambing." Maka, malaikat memberinya seekor kambing betina yang bunting 10 bulan dan mendoakannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, binatang pemberian malaikat yang mereka terima berkembang biak dengan sangat pesat berkat doa malaikat. Kini, ketiga pemuda tersebut telah menjadi pemuda yang gagah, sehat, dan kaya raya di daerahnya. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengutus malaikat yang sama untuk menguji ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama, sang malaikat mendatangi pemuda pertama, yang dulunya kusta, dengan menyamar sebagai lelaki miskin yang juga menderita penyakit kusta. "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepadamu atas nama Tuhan yang memberimu rupa elok dan harta ini, 1 ekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku," pinta sang malaikat. Lantas, apa jawaban pemuda pertama ini? Ia justru menolak mentah-mentah dan mengusir sang malaikat. "Hak-hak, tanggunganku masih banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. Kemudian malaikat kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang yang miskin, menderita penyakit kusta, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu? Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan. Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyangku," jawab si pemuda dengan sombong dan dusta. "Sekiranya kamu berdusta, semoga Allah menjadikan kamu seperti keadaanmu dahulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda pertama. Kemudian, sang malaikat mendatangi pemuda kedua, yang dulunya botak, dengan menyamar sebagai pemuda miskin yang menderita kebotakan. Malaikat itu berkata kepada pemuda kedua, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepadamu atas nama Tuhan yang memberimu rambut indah dan harta ini, 1 ekor sapi saja untuk bekal melanjutkan perjalananku." Pemuda kedua juga bersikap sama seperti pemuda yang pertama. Ia menolak dan mengusir sang malaikat. "Hak-hak, tanggunganku masih banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak pemuda kedua. Sang malaikat pun kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang yang miskin, menderita penyakit kebotakan, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu? Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan. Hai, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyangku," jawab pemuda kedua dengan kesal dan dusta. "Sekiranya kamu berdusta, semoga Allah akan menjadikan kamu seperti keadaanmu dahulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda kedua. Terakhir, sang malaikat mendatangi pemuda ketiga, yang dulunya buta, dengan menyamar sebagai lelaki tua yang buta dan miskin. Malaikat itu berkata kepada pemuda ketiga, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu selain kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepadamu atas nama Tuhan yang mengembalikan penglihatanmu dan memberimu harta ini, 1 ekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku." Dengan lemah lembutnya, pemuda ketiga ini berkata, "Aku dulunya adalah seorang yang buta, lalu Allah telah mengembalikan penglihatanku. Dan aku dahulu miskin, lalu Allah memberikanku kekayaan. Maka, ambillah apa yang kau suka dan tinggalkan apa yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan memberatkanmu hari ini dengan sesuatu yang kau ambil karena Allah." Mendengar jawaban yang penuh syukur dan kerendahan hati ini, sang malaikat berkata, "Jagalah hartamu. Sesungguhnya kalian bertiga hanya diuji oleh Allah. Allah pun telah meridaimu, tapi Allah membenci 2 orang sahabatmu, yang pertama dan kedua." Seiring berjalannya waktu,
Kedua pemuda yang kufur nikmat dan mengusir malaikat itu kehidupannya kembali seperti sedia kala. Mereka berdua kembali menderita penyakitnya masing-masing, dan semua harta kekayaannya ludes tak tersisa, sehingga mereka kembali miskin dan dikucilkan oleh masyarakat. Kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jebakan iblis untuk ahli ibadah. Kisah Bar Shisha. Dikisahkan pada zaman Bani Israel, hiduplah seorang ahli ibadah yang sangat alim dan tekun beribadah selama 60 tahun. Ketakwaannya ini membuat iblis merasa terusik dan tidak suka. Iblis bertekad untuk menjerumuskan ahli ibadah ini agar jauh dari Tuhannya. Berbagai cara godaan pun dilakukan iblis, mulai dari bisikan halus hingga rayuan duniawi, tetapi tak sedikit pun iman si ahli ibadah goyah. Meskipun rayuan iblis selalu gagal, ia tak pernah putus asa. Iblis terus mencari celah untuk membuat si ahli ibadah masuk dalam perangkapnya. Hingga pada suatu ketika, iblis menyusun rencana licik yang lebih halus. Iblis mendatangi keluarga seorang kaya raya di negeri itu. Keluarga tersebut mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita. Dengan kekuatannya, iblis selalu membuat sang putri menjadi gila. Penyakit gila yang aneh dan parah ini membuat ayahnya sangat bersedih. Sudah banyak tabib dan ahli pengobatan didatangkan, namun sang putri tak kunjung sembuh. Di tengah kesedihan keluarga tersebut, datanglah iblis menemui mereka dengan menyamar sebagai seorang lelaki saleh yang bijaksana. Cobalah bawa putri Anda kepada si ahli ibadah di ujung desa itu, saran iblis. Dia adalah orang yang sangat alim dan doanya mustajab. Penyakit putrimu pasti bisa disembuhkan olehnya. Keluarga kaya ini, yang sudah putus asa, menuruti saran dari lelaki saleh tersebut. Mereka membawa putri mereka menemui si ahli ibadah yang alim itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di rumahnya yang sederhana. Mereka menceritakan kondisi putri mereka dan meminta si ahli ibadah agar berkenan mengobati penyakit gila putrinya. Si ahli ibadah, dengan keikhlasannya, lalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan sang putri. Dengan izin Allah, seketika sembuhlah penyakit gila yang diderita sang putri. Melihat hal ini, keluarga tersebut amat bahagia dan berterima kasih. Mereka lalu pamit pulang kembali ke rumahnya. Namun, baru beberapa hari berlalu, iblis kembali mengirim penyakit gila itu kepada sang putri. Si ayah terpaksa membawa lagi putrinya ke rumah si ahli ibadah untuk diobati. Setelah didoakan dan sembuh, mereka membawa putrinya kembali pulang. Begitulah seterusnya, penyakit itu datang dan pergi setelah diobati ahli ibadah. Untuk kedua kalinya, iblis mendatangi keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki saleh yang sama. Iblis itu berkata, agar penyakitnya tidak kambuh lagi, lebih baik putrimu dititipkan saja di rumah si ahli ibadah untuk beberapa bulan, supaya proses pengobatannya bisa lebih intensif dan maksimal. Mendengar saran yang tampak masuk akal tersebut, mereka langsung menyetujuinya tanpa curiga. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah si ahli ibadah. Saat bertemu si ahli ibadah, sang ayah menyampaikan niatnya, setiap kali putri saya sembuh diobati, begitu saya bawa pulang, beberapa hari kemudian penyakit gilanya selalu kambuh. Oleh karena itu, saya berencana ingin menitipkan putriku padamu untuk beberapa bulan, agar proses penyembuhannya bisa maksimal dan bisa sembuh total. Niatan tersebut ternyata langsung ditolak oleh si ahli ibadah. Ia takut akan terjadi fitnah, apalagi di rumahnya ia hanya tinggal seorang diri. Keluarga ini kembali memohon dengan sangat agar si ahli ibadah bersedia. Namun, si ahli ibadah tetap menolaknya dengan tegas. Akhirnya, keluarga ini mempunyai solusi. Mereka menawarkan untuk membuatkan rumah kecil yang terpisah, namun berdekatan dengan rumah si ahli ibadah. Di rumah tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal putrinya selama masa pengobatan. Dengan begitu, si ahli ibadah bisa mengobatinya tanpa harus tinggal serumah. Mulanya si ahli ibadah ragu-ragu, tapi karena merasa kasihan melihat kesungguhan keluarga itu, ia pun dengan berat hati menerima usulan mereka. Singkat cerita, si perempuan cantik akhirnya menetap di rumah yang berdekatan dengan rumah si ahli ibadah. Disinilah iblis kembali memainkan perannya dengan lebih intensif. Ia membisikkan di hati si ahli ibadah,
Alangkah baiknya jika engkau mau datang membawa makanan untuk perempuan itu dan engkau letakkan saja di depan pintu rumahnya. Niscaya engkau akan mendapat pahala yang sangat besar karena menolong orang yang membutuhkan. Iblis pun terus-menerus membisiki hal tersebut dengan berbagai argumen kebaikan. Hingga akhirnya, si ahli ibadah luluh. Ia mulai berjalan ke rumah si perempuan dengan membawa makanan serta meletakkannya di depan pintu rumah tanpa mengajaknya bicara. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Melihat umpannya mulai dimakan, iblis pun datang lagi untuk memperdayai si ahli ibadah lebih jauh. Kasihan perempuan itu sendirian. Seandainya kamu mau sekadar menyapanya saat mengantar makanan, maka pasti perempuan itu akan merasa terhibur dengan sapaanmu lantaran dia sedang kesepian. Demikianlah iblis senantiasa membisikinya, hingga akhirnya, setiap kali si ahli ibadah membawa makanan untuk si perempuan, ia pun mulai menyapanya terlebih dahulu. Setelah itu, iblis datang lagi membisikinya, "Engkau sungguh baik hati. Seandainya engkau mau duduk sebentar di depan pintu rumahnya dan mengajaknya bicara, niscaya hal ini akan lebih baik dan lebih menghibur lagi untuk dirinya." Si ahli ibadah kembali menuruti bisikan iblis. Setiap kali ia membawakan makanan, ia duduk di depan pintu rumah perempuan tersebut dan mengajaknya bicara. Merasa jebakan tipu muslihatnya hampir berhasil, iblis semakin gencar menggodanya. Ia pun kembali membisikkan di hati si ahli ibadah, "Lihatlah, apakah kamu tidak malu dilihat tetangga? Kamu seorang ahli ibadah yang dihormati, tapi kamu duduk berduaan di depan pintu rumah perempuan sambil mengajaknya bicara. Akan lebih baik bila kamu masuk saja ke dalam rumahnya saat berbicara. Dengan begitu, tidak ada tetangga yang melihatmu dan menimbulkan fitnah." Si ahli ibadah, yang mungkin imannya mulai terkikis oleh interaksi yang terus-menerus, sudah benar-benar masuk dalam jebakan iblis. Ia menuruti bisikan iblis di hatinya. Karena seringnya berduaan di dalam rumah si perempuan, si ahli ibadah mulai tertarik dengan kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Maka, terjadilah perbuatan yang sangat hina, yaitu perzinahan antara si ahli ibadah dengan perempuan tersebut. Akibat seringnya melakukan perbuatan terlarang ini, kemudian si perempuan hamil. Si ahli ibadah menjadi sangat gelisah, takut, dan cemas. Ia bingung bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Di saat dilanda kecemasan itulah, iblis kembali datang berbisik kepada si ahli ibadah, "Celakalah engkau. Kamu dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah yang suci, tapi yang kamu lakukan sangat hina. Jika perbuatanmu ini terbongkar, orang-orang pasti akan membencimu dan mencacimu habis-habisan. Kenapa tidak kau bunuh saja perempuan itu dan kamu kuburkan mayatnya di tempat yang tidak diketahui orang? Kalau keluarga perempuan tersebut datang untuk menjemput, bilang saja kamu kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh perempuan itu, lalu jin tersebut menculik dan membawanya kabur." Lantaran merasa kalut, panik, dan tidak menemukan jalan keluar lain, bisikan jahat iblis ini pun akhirnya dilakukannya. Si ahli ibadah membunuh perempuan malang tersebut dan menguburkannya secara diam-diam di suatu tempat. Beberapa hari kemudian, datanglah keluarga si perempuan untuk menjemputnya. Si ahli ibadah, sesuai dengan skenario iblis, menjelaskan kalau dirinya kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh si perempuan, dan jin tersebut kabur membawa lari si perempuan. Keluarga itu pun percaya dengan ucapan si ahli ibadah yang mereka anggap alim. Namun, ketika malam tiba, dalam tidurnya, keluarga perempuan ini didatangi oleh iblis, mungkin dalam mimpi atau bentuk lain. Iblis mengungkapkan kebenaran, apa yang diucapkan ahli ibadah itu adalah bohong. Putrimu dan dia telah melakukan zina hingga putrimu hamil. Ia lalu membunuhnya dan menguburkannya di tempat ini. Esok paginya, keluarga tersebut mencoba mencari tahu kebenaran mimpi mereka. Mereka menuju tempat yang ditunjukkan iblis dalam mimpi, dan benar saja, mereka menemukan kuburan putri mereka. Melihat kenyataan pahit bahwa putrinya dibunuh oleh si ahli ibadah yang mereka percaya, keluarga tersebut menjadi murka dan segera mengadukan hal ini kepada raja. Si ahli ibadah lalu ditangkap dan diadili. Ia dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya. Namun, puncak tipu daya iblis tidak berhenti sampai di sini. Saat si ahli ibadah akan dieksekusi hukuman mati, mungkin dengan cara disalib atau digantung, iblis kembali datang membisikkan tipu muslihat terakhirnya. "Aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman mati ini," bisik iblis.
Tapi ada syaratnya, engkau harus sujud kepadaku sekali saja. Mendengar tawaran itu di ambang kematian, si ahli ibadah yang sudah putus asa menjawab, bagaimana mungkin aku bisa bersujud? Badanku terikat di tiang salib ini. Iblis kembali berkata licik, kamu bisa melakukannya. Cukup dengan isyarat kedipan matamu saja sebagai tanda sujud. Dan ketika si ahli ibadah, dalam keputusasaan dan mungkin harapan terakhir untuk selamat, mengedipkan mata sebagai isyarat sujud kepada iblis, tepat pada saat itu juga, anak panah algojo melesat mengenai dadanya, atau eksekusi lainnya dilaksanakan. Si ahli ibadah akhirnya mati dalam keadaan kafir, setelah tergoda oleh tipu daya iblis yang berlapis-lapis. Kisah tragis ini diriwayatkan dari berbagai sumber dalam tradisi Islam, salah satunya melalui jalur Halat bin Aslam dari An-Nadir bin Shumail, dari Syubah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kisah ini menjadi peringatan keras tentang bahaya tipu daya iblis yang bisa menjerumuskan bahkan seorang ahli ibadah sekalipun jika tidak waspada dan terus memohon perlindungan Allah.